Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Ferdiansa. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Ini adalah outline soal yang ada dibagikan pada saat ujian. Yang pertama adalah bagaimana solusi teknis atau non-teknis untuk mengatasi banjir bandang di Kota Bandung. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia untuk 25 tahun mendatang. Yang ketiga, ajakan untuk tidak korupsi, baik untuk diri pribadi, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat adalah moto diri. Yang kelima, mempersiapkan diri sendiri dengan membuat perencanaan praktek integritas diri di bidang pengelolaan sumber daya air. Yang keenam, yaitu career planning. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana karir ke depan saya selain di bidang hidrologi. Yang terakhir adalah berdoa. Yang pertama adalah masalah pokok yang ingin saya angkat di soal nomor 1 adalah mengenai banjir di Kota Bandung. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2016 telah terjadi banjir besar yang merendam ruas Jalan Pasteur Kota Bandung. Penyebab tersebut diakibatkan oleh adanya hujan deras dengan intensitas 77,5 mm. Ini bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Luapan yang terjadi pada beberapa sungai, yaitu Sungai Citepus dan Sungai Cianting. Luapan yang terjadi diakibatkan beberapa faktor, yaitu penyempitan pada beberapa bagian saluran, terutama di outlet, dan penyumbatan drainase akibat pendangkalan oleh sampah atau berangkal atau pembuangan dari kayu-kayu dari masyarakat sekitar. Solusi untuk kejadian banjir Kota Bandung sebagai berikut. Solusi teknis non teknisnya adalah pertama mengidentifikasi saluran yang tersumbat ataupun yang rusak. Yang kedua, diskusi dengan perangkat kecamatan, kelurahan, dan desa dalam rangka menghidupkan kembali budaya gotong royong. Diharapkan dengan budaya gotong royong tersebut akan membangkitkan rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan dan bangunan infrastruktur sumber daya air. Solusi teknis untuk menghadapi kejadian banjir di Kota Bandung adalah pertama, pelebaran pada beberapa titik saluran. Yang kedua, pembersihan saluran. Yang ketiga, peninggian tanggul saluran. Yang keempat, penanaman pohon di hulu. Ini untuk mengatasi lahan kritis yang ada di hulu. Di mana kalau dengan lahan yang kritis, maka debit aliran atau kebesaran runoff yang terdapat di hulu das akan semakin besar, sehingga debit yang dihasilkan akan semakin besar pula. Yang terakhir adalah pembuatan embung. Nah, pembuatan embung ini diharapkan bahwa debit banjir yang masuk ke dalam sungai akan teredus, ya, akan berkurang, sehingga kejadian banjir tidak akan terulang kembali. Nah, untuk pertanyaan kedua, perencanaan dan pengelolaan sumber air untuk 25 tahun mendatang. Nah, sasaran atau keluaran yang saya harapkan untuk 25 tahun ke depan adalah membuat sistem water balance dengan konsep smart water management system. Karena dengan pengembangan teknologi IoT atau Internet of Things dapat menjadi solusi dalam menyediakan air yang dapat digunakan untuk keperluan pada suatu daerah aliran sungai. Dengan konsep smart water management system ini diharapkan seluruh data yang tercatat dapat dievaluasi agar penggunaan dan pemanfaatan air terkelola secara efektif dan efisien. Ini adalah skema dari water balance dengan konsep smart water management system. Terdapat 4 komponen yang mungkin akan dipantau secara online dan informasi tersebut akan disimpan dalam database dan kemudian akan diolah dengan algoritma untuk mengatasi kejadian kekeringan atau kelebihan air di sungai. Komponen tersebut yang pertama adalah pemantauan debit sungai. Yang kedua adalah flow meter. Flow meter ini untuk mengetahui berapa debit air yang masuk ke
suatu inlet atau kebutuhan air yang kita suspended sediment concentration meter ini akan mendeteksi seberapa besar konsentrasi sedimen yang ada di sungai. Yang terakhir adalah sensor kualitas air. Nah, sensor kualitas air ini akan mendeteksi bagaimana kondisi kualitas air yang ada di sungai tersebut, apakah dapat dikonsumsi ataupun tidak. Nah, keempat sensor ini kemudian akan dikirimkan atau disimpan dalam suatu database. Dengan database tersebut akan dianalisis untuk memonitoring penggunaan air, lalu lossesnya berapa, lalu prediksi natural flow sesuai dengan data yang masuk secara series. Nah, diharapkan dengan algoritma yang dibangun untuk menganalisis sesuai dengan data yang masuk, akan didapatkan suatu informasi pemanfaatan yang optimal dengan sistem pendukungan keputusan antar muka pengguna. Lalu di sini juga akan ditampilkan beberapa peringatan atau pemberitahuan bagaimana kondisi ketersediaan air yang ada di sungai, sehingga para pengguna dapat mengantisipasi kekurangan yang mungkin akan terjadi pada kemudian hari. Nah, ini diharapkan dengan adanya sistem ini, semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pada daerah hilir akan terpenuhi, dan juga dengan sistem ini juga dapat memberikan peringatan atau warning pada pengguna dalam menghadapi kekeringan itu sendiri ya. Seperti itu. Selain itu juga dengan sistem ini akan mendukung keterbukaan informasi mengenai ketersediaan air yang ada di suatu das yang menjadi kajian kita, seperti itu. Nah, perencanaan yang akan dilakukan ini perlu dilakukan identifikasi mengenai peluang yang akan dicapai dan problem apa aja yang akan dihadapi beserta penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yang pertama adalah future research. Nah, future research ini terbagi menjadi 3. Yang pertama future search masa lalu, future search kecenderungan, dan future search dreaming. Nah, pada future search masa lalu ini akan kita identifikasi kejadian-kejadian di masa lalu terkait pemenuhan kebutuhan air di beberapa wilayah di Indonesia yang masih terdapat permasalahan hingga saat ini. Misalkan di sini ada masyarakat Bondowoso yang masih rebutan air dengan perusahaan. Yang kedua ini petani Rembang rebutan air sungai. Yang ketiga, Sungai Tanjung Laut Selatan berwarna merah akibat pencemaran pabrik. Yang keempat adalah permasalahan sedimentasi sungai yang tinggi. Nah, dengan keempat ini bisa kita jadikan sebagai identifikasi masalah lalu untuk diselesaikan di masa mendatang. Nah, untuk future search kecenderungan, kita mengambil permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk yang merangsang bertambahnya kegiatan pada suatu daerah aliran sungai. Nah, dengan peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut akan berdampak pada penggunaan air yang akan semakin bertambah. Nah, jika kebutuhan tersebut semakin bertambah, sedangkan tidak ada kesiapan atau inovasi untuk menghadapi perkembangan tersebut, maka kejadian masa lalu yang setelah kita identifikasi mungkin akan terulang kembali, bahkan akan menjadi lebih buruk. Nah, dengan kecenderungan dan identifikasi masa lalu tersebut, maka diputuskanlah suatu dreaming atau di sini impian saya di 25 tahun ke depan, bahwa untuk membangun sistem pengelolaan air pintar dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, perencanaan pengelolaan sumber daya air akan berjalan optimal. Nah, seluruh sistem terintegrasi secara real time, lalu data yang masuk akan dianalisis dengan algoritma tertentu sehingga pemenuhan kebutuhan akan berjalan dengan baik. Ini adalah keuntungan dari sistem ini, di mana segala sesuatu berbasis real time, jadi pengawasan terhadap
kebutuhan, pengawasan terhadap ketersediaan air itu dipantau secara real time. Nah, hambatan yang mungkin dapat terjadi adalah pertama adalah jaringan internet yang terbatas karena tidak di Indonesia belum mendapat jaringan internet yang luas di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi. Karena untuk memantau beberapa sungai itu memerlukan beberapa sensor, dan jika sungai itu semakin besar, maka anak-anak sungainya pun akan semakin banyak. Yang ketiga adalah algoritma yang dibangun belum sesuai. Nah, di sini artinya bahwa algoritma yang dibangun, jika data yang kita terima itu masih belum terlalu panjang, maka kemungkinan besar prediksi yang akan dilakukan oleh algoritma ini akan sedikit tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itulah sistem ini akan dibangun secara bertahap, ya mungkin untuk mendapatkan keandalan sistem itu tersendiri. Solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada sistem yang akan dibangun secara bertahap ini. Nah, perlu dilakukan kerjasama multi pihak untuk meringankan pembebanan biaya yang tinggi seperti itu. Yang terakhir adalah mengevaluasi secara terus-menerus terkait algoritma yang dibangun agar nanti ke depannya prediksi akan ketersediaan air dan perkembangan kebutuhan air akan semakin andal seperti itu. Selain feature search, juga digunakan metode SWOT. Nah, SWOT ini merupakan kepanjangan dari strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat atau ancaman yang mungkin dapat terjadi pada saat proses pembangunan sistem smart water management system ini. Nah, jika dibuat matriks antara strength, weakness, threat, dan opportunity, di bagian strength dan opportunity, bahwa pembangunan smart water management system mengontrol ketersediaan air dan dapat memberikan peringatan atau pemberitahuan dini pada musim kering maupun jika terdapat kekeringan air. Selain itu juga kualitas air pada saat pendistribusian berlangsung. Jadi dengan adanya smart water management system ini akan mengontrol ketersediaan air dan penggunaannya, sehingga keadilan dalam pemanfaatan sumber daya air ini akan berjalan dengan baik. Nah, peluangnya adalah dengan keterbukaan informasi dan analisis sistem yang dibangun dengan andal memberikan kepuasan pada pengguna air, sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat. Nah, dengan kepercayaan yang meningkat tersebut dapat menjadi pemasukan negara yang akan semakin bertambah. Jadi tingkat kepuasan pelanggan akan meningkatkan pendapatan suatu daerah seperti itu ya. Nah, untuk kolom ini kekuatan dan ancaman. Nah, kekuatan yang ada di sistem ini adalah pencapaian pelayanan jaringan sistem pembagian air yang baik. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan sistem ini pengaturan kebutuhan dan ketersediaan air akan diatur secara real time di bawah pengawasan suatu pengelola. Nah, tetapi ancamannya adalah bahwa akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan peluang ini dalam mencapai keuntungan pribadi. Ya, seperti itu. Itu ancamannya dari pihak-pihak lain. Nah, pada kolom weakness atau kelemahan dan peluangnya adalah kelemahannya adalah pendapatan negara yang meningkat akibat penggunaan dengan pelayanan yang optimal. Itu peluangnya ya. Jadi peluangnya adalah pendapatan negara yang meningkat akibat kepuasan pelanggan. Nah, ini akan digunakan dalam pembangunan jaringan internet yang terbatas. Jadi dengan ide-ide, lalu dengan kepuasan pelanggan tersebut, dengan dana-dana yang masuk ke anggaran pendapatan daerah akan digunakan untuk operasional
pembangunan jaringan internet yang terbatas ini. Jadi sistem ini akan menjadi semakin luas dan terdistribusi secara merata untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk weakness dan threat atau pada kolom kelemahan dan ancaman, di mana kelemahan sistem ini adalah sistem algoritma yang tidak sempurna, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan data yang masih terbatas, karena sebaran pos ataupun pemodelan yang tidak merata pada seluruh sungai, akan berdampak pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam pelayanan penggunaan air. Sehingga dukungan terhadap sistem dari masyarakat akan berkurang. Ini adalah ancaman yang mungkin berasal dari kelemahan sistem tersebut. Nah, semua ini akan menjadi masukan bagi para pengelola agar terus berkembang dalam memperbaiki algoritma yang dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu juga dibuat skala prioritas untuk menentukan atau untuk mengetahui berapa prioritas yang harus dimiliki pada suatu kegiatan. Misalkan, pada kegiatan prioritas sistem ini akan terdapat 6 kegiatan. Yang pertama, identifikasi pengguna air. Jadi kita harus mengetahui identifikasi penggunaan airnya siapa saja dan di titik mana saja. Yang kedua, ketersediaan lahan untuk lokasi pemasangan sensor. Jadi perlu pembebasan lahan yang dilakukan untuk memasang beberapa titik-titik pengamatan atau pemantauan air. Yang ketiga, kesiapan sumber daya manusia dalam membangun algoritma. Yang keempat, kesiapan jaringan internet dan database. Yang kelima, institusi pengelola dalam rangka kesiapan dana, operasi, dan pemeliharaan. Yang keenam adalah regulasinya. Bagaimana regulasi yang dibangun untuk mendukung atau menciptakan sistem ini agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik, gitu ya. Nah, untuk pembobotannya, kesiapan SDM yang membangun logaritma ini adalah bobot yang tertinggi, di mana menurut saya dengan tanpa kesiapan sistem yang baik, maka algoritma yang dibangun akan menghasilkan suatu analisa yang tidak baik ya, karena dengan algoritma yang kurang baik, maka pembuatan keputusan dalam perencanaan alokasi air yang dibangun kurang maksimal, sehingga bisa saja nanti ke depannya kebutuhan yang diinginkan oleh para pengguna tidak tercapai. Seperti itu. Nah, ini pembuatannya, jika dibobot maka nilainya seperti ini. Nah, total hasil pembuatannya adalah 2,3, sehingga sistem pengelolaan sumber daya air berbasis Smart Water Management System ini mendapatkan prioritas pertama, di mana harus diprioritaskan ya, karena dengan melihat kejadian-kejadian masa lalu ya, itu perlu dilakukan pembuatan sistem. Untuk soal ketiga adalah ajakan untuk tidak korupsi. Korupsi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, Indonesian Corruption Watch atau ICW melakukan pemantauan persidangan kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu Januari tahun 2020 hingga Desember 2020. Hasilnya, total kerugian negara yang diakibatkan praktek korupsi sepanjang tahun 2020 mencapai 56,7 triliun. Nah, ini merupakan nilai yang besar, di mana uang negara yang tidak digunakan secara maksimal ya. Seandainya total uang tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, maka
maka berapa banyak jaringan irigasi yang dapat difungsikan kembali? Berapa banyak bendung atau bendungan yang dapat dibangun untuk pemenuhan kebutuhan air? Nah, menurut pendapat saya, salah satu perilaku korupsi dalam bidang sumber daya air adalah menghasilkan suatu analisis kajian atau rekonstruksi, misalkan bendungan, yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Nah, contoh dugaan yang mengarah pada perilaku tersebut adalah pada kasus pembangunan bendungan Arah-Manu yang berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi media elektronik Suara NTB, bendungan Arah-Namu berfungsi untuk melayani irigasi pada 3 desa yaitu Renanggor, Tatebal, dan Ledang. Nah, pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 2010 dan hingga tahun 2017 telah menelan biaya 36 miliar. Tetapi hingga tahun 2018 masyarakat pada ketiga desa tersebut belum merasakan manfaat dari pembangunan bendung Arah-Manu ini. Nah, oleh karena itu perlu suatu analisa atau kebijakan-kebijakan untuk mengatur atau mengawasi pembangunan infrastruktur sumber daya air agar dana-dana yang dikucurkan itu sesuai tepat sasaran seperti itu ya. Nah, ini mengutip bahwa sebenarnya korupsi itu menurut Charles Kelton seperti bola salju. Setelah itu menetapkan bergulir dan akan terus besar dan membesar. Ini adalah salah satu kutipan di mana jika kita melakukan suatu perilaku koruptif yang kecil, maka sebenarnya itu adalah suatu cara yang kemudian kedepannya akan menghasilkan suatu kerugian yang teramat besar ya. Ini adalah kutipannya. Nah, mengenai moto diri sendiri, moto diri saya adalah saya singkat yaitu BRIN atau bekerja cerdas dengan integritas. Seperti itu. Nah, sedikit kurikulum vitae saya lulusan Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Meteorologi Terapan yang lulus pada tahun 2012. Saya bekerja di Puslitbang Sumber Daya Air hingga saat ini berganti nama menjadi Bina Teknik Sumber Daya Air. 9 tahun saya bekerja di bidang sumber daya air, banyak pengalaman berharga. Pengalaman tersebut membuka mata saya bahwa pengelolaan sumber daya air sangatlah kompleks, perlu kerjasama dan totalitas dalam pelaksanaannya di lapangan. Nah, berikut beberapa pengalaman saya yang pernah saya lakukan dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air. Yang pertama adalah sebelah kiri, menghitung keandalan air Sungai Bengawan Solo akibat adanya TMC atau teknik modifikasi cuaca yang bekerja sama dengan LAPAN dalam memenuhi kebutuhan air di Exxon Mobil Cepu. Yang kedua adalah sharing ilmu terkait menghitung debit lokal yang masuk ke Waduk Cirata. Yang ketiga, perhitungan neraca air berbasis DSS tidak Sangkui bersama Profesor Iwan Grida. Yang keempat adalah kampanye publikasi, publik sedimentasi dan sanitasi dalam kegiatan SIMUP atau Strategic Irrigation Modern dan N-Argent Rehabilitation Project. Ya, di sini kita memberikan pengetahuan sedikit kepada masyarakat, terutama pada tingkat kabupaten ya, bagaimana suatu saluran irigasi akan berjalan optimal jika perawatan saluran tersebut akan dijalani atau dilakukan secara kontinu, karena jika tidak maka sedimentasi yang masuk dari sungai akan menyebabkan pendangkalan pada saluran irigasi tersebut. Nah, jika saluran irigasi tersebut berkurang akan menyebabkan berkurangnya kemampuan saluran dalam memenuhi kebutuhan di hilir seperti itu. Nah, ini adalah keempat pengalaman yang mungkin sangat berarti bagi saya di luar dari dua ini, yaitu analisis ketersediaan air dan nutrisi wajib pada beberapa bendungan yang mungkin pernah saya lakukan. Selain itu adalah analisis rasionalisasi jaringan posisi hidrologi pada beberapa wilayah sungai. Nah, untuk soal kelima, perencanaan praktek integritas diri di bidang SDA.
di sini saya menyadari bahwa dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Yang kedua, dalam praktek integritas diri saya selama bekerja, bahwa saya harus melakukan perhitungan analisis hidrologi dengan data yang benar. Yang ketiga, menyampaikan hasil analisa perhitungan analisis hidrologi tersebut dengan kejujuran. Yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk career planning, hingga saat ini saya bekerja di bidang hidrologi, tetapi saya mempunyai keahlian lain yaitu di bidang meteorologi. Nah, meteorologi ini erat kaitannya dengan hidrologi, karena dalam siklus hidrologi semua berawal dari proses meteorologi. Nah, pengalaman saya di bidang meteorologi adalah ikut serta dalam kegiatan teknik modifikasi cuaca di Das Citarum, selain itu Sungai Bengawan Solo, dan menganalisis parameter penyebab terjadinya hujan lebat dengan perangkat RAUP atau Robinson Observation Program. Nah, kedepannya saya ingin bekerja sama dengan BPPT atau BMKG dalam memprediksi kondisi atmosfer, dan diharapkan dengan kerjasama tersebut akan menerapkan ilmu dan juga menambah ilmu saya di bidang meteorologi. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan segala kerendahan hati untuk dijauhkan dari perilaku koruptif dan berjiwa integritas tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Terakhir dari saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau penyampaian dalam presentasi. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.